Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqul rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa may yattaqillah faqad fazal muttaqun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Sebulan sudah kita meninggalkan bulan Ramadan. Maka dalam rangka berikhtiar istiqomah setelah pasca Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Apa di antara janji Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97? Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan amal soleh tersebut dilandasi dengan keimanan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan memberikan ganjaran pahala kepada mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan ganjaran yang lebih baik atas apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, inilah janji Allah yang Allah berikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, yaitu kepada orang-orang yang beramal soleh, yang senantiasa amal soleh tersebut dilandasi dengan keimanan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka dalam Al-Quran, iman dan amal soleh itu senantiasa beriringan. Terkadang iman dulu disebutkan baru amal soleh. Namun dalam hal ini amal soleh disebutkan terlebih dahulu baru iman. Namun itu tidak menjadi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang yang melakukan amal kebaikan, namun amal kebaikan tersebut tidak menjadi amal soleh. Maka dari sebab itu kita bisa simpulkan bahwa amal baik belum tentu menjadi amal soleh, namun amal soleh sudah tentu menjadi amal baik. Maka syarat menjadi amal soleh apa? Wa huwa mu'minun, yaitu dilandasi dengan keimanan. Kalau saya mengambil contoh, ada seorang istri yang ketika pulang senantiasa menyambut suaminya. Ketika suaminya pulang, ia pun menyambut dengan senyuman yang manis. Kemudian ditawarkan, ayah mau istirahat dulu, mau mandi dulu, ataukah mau makan dulu? Maka pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh si istri tersebut, amal baik atau amal soleh? Maka yang menentukan amal baik dan amal soleh
adalah apakah amal tersebut, kebaikan tersebut dilandasi dengan keimanan. Maka jika dilandasi dengan keimanan maka menjadi amal soleh. Dan ternyata mohon maaf kalau saya mengambil contoh, ternyata istri yang menyambut suaminya tersebut adalah non muslim, kira-kira akan menjadi amal soleh tidak? Tentu tidak jawabannya. Kenapa? Karena tidak dilandasi dengan keimanan. Dua tokoh Quraisy di zaman jahiliyah, yang pertama bernama Abdullah ibnu Jad'an dan yang kedua Hakim bin Hizam, di mana dalam sebuah riwayat dikatakan Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ibna Jad'an kana fil jahiliyah yasilur rahma wa yut'imut ta'am. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibnu Jad'an di masa jahiliyah itu suka melakukan silaturahim, suka memberi makan orang miskin. Fahal min dalika nafi'uh, apakah hal itu akan bermanfaat baginya? Maka apa jawaban Rasulullah? La, tidak. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jad'an tidak dilandasi dengan keimanan. Ia tidak pernah menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW. Ia tidak pernah masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Tetapi tokoh satunya lagi yang bernama Hakim bin Hizam, ia pernah mengutarakan kepada Rasulullah langsung, secara langsung, di mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Hakim bin Hizam beliau mengatakan bahwa qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu atahannatsu fil jahiliyah min shadaqatin aw ataqatin wasilati rahmin fahal fiha min ajrin. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang perkara-perkara atau tentang ibadah yang aku lakukan di masa jahiliyah, baik itu berupa sedekah atau berupa memerdekakan hamba sahaya, kemudian wasilati rahmin, dan menyambung bersilaturahim, fahal fiha min ajrin, apakah di sana ada pahala bagiku? Maka apa kata Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjawab, aslamta ala ma aslafta min khairin, engkau masuk Islam beserta dengan amalan-amalan yang telah engkau lakukan, yang asalnya tadi di masa jahiliyah hanya sebatas amal kebaikan saja, maka sekarang berubah menjadi amal soleh terwadahi dengan keimanan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, inilah diantara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang telah memiliki keimanan, wadah keimanan untuk mewadahi setiap amal-amal kebaikannya supaya meningkat menjadi amal soleh. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka itulah dua syarat yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, yaitu man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik dari laki-laki ataupun dari perempuan, falan wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ada yang unik ketika kita mendalami, menelusuri makna thayyib di dalam Al-Quran. Kenapa Imam Al-Marugi mengatakan bahwa kalimat thayyib itu adalah kalimatuhu qasrun, kalimatnya ringkas, wa maknahu wasa'un, tetapi maknanya begitu luas. Karena kata thayyib, kalau kita lihat di terjemahan versi Kemenag, selalu diartikan dengan arti baik. Tetapi kalau kita pelajari lebih dalam kitab tafsir, kata thayyib akan berubah, akan berbeda maknanya sesuai, tergantung siapa yang menjadi mausufnya, tergantung kalimat sebelumnya itu apa. Ketika kata thayyib menjadi sifat bagi makanan seperti dalam ayat ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka maknanya tentu berbeda dengan kata thayyib yang disifatkan bagi manusia seperti dalam doanya Nabi Zakaria,
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka sedikit saya ingin membahas terkait dengan perbedaan arti thayyib seperti yang dijelaskan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Tafsir fi Al-Fadhil Quran. Beliau mengatakan thayyib itu adalah wa aslu thayyibu ma tastalidzuhul hawas wa ma tastalidzuhun nafs. Arti asal dari kata thayyib itu adalah sesuatu yang dirasakan lezat oleh panca indera dan dirasakan nyaman oleh jiwa, itu thayyib. Dan bila thayyib diartikan bagi makanan, maka maknanya adalah makana mutanawalan min haitsu ma yajuz wa minal makanil ladzi yajuz, yaitu diambil, diperoleh dari arah yang diperbolehkan dan dari tempat yang diperbolehkan. Kemudian beliau membandingkan, sedangkan kata thayyib yang disifatkan bagi manusia, maka maknanya adalah man ta'arra min najasatil jahli wal fiski wa qabaihil a'mal wa tahalla bil ilmi wal imani wa mahasinil a'mal, yaitu orang yang mampu melepaskan diri dari kotoran kebodohan, dari kotoran kefasikan, dari amalan-amalan yang jelek, wa tahalla dan menghiasi diri dengan ilmu, iman dan amalan-amalan yang soleh. Itulah hadirin ihwati iman rahimakumullah, makna thayyib akan berubah maknanya sesuai siapa atau sesuai kalimat sebelumnya itu apa. Maka demikian pula dalam hal ini kata thayyib memiliki perbedaan atau memiliki arti yang berbeda. Bila kata thayyib ini disifatkan kepada hayatan, kepada kehidupan, maka di antara yang memberikan tafsiran kalimat hayatan thayyibah, yaitu kehidupan yang baik, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa wal hayatu thayyibah tashmulu wujuhur rahah min ay jihatin kanat. Maka kehidupan yang baik itu adalah mencakup kepada aspek-aspek yang baik. Dan beliau pun mengutip beberapa pendapat. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas dan juga yang lainnya mengatakan bahwa hayatan thayyibah itu adalah ar-rizqul halal, rizki yang halal. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas juga Ikrimah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah itu adalah qanaah, yaitu bersikap menerima terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna hayatan thayyibah itu adalah as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Sedangkan tiga imam tabi'in, yaitu Al-Hasan Al-Bisri, Imam Qatadah dan Mujahid, beliau mengatakan bahwa la yatibu li ahadin hayatun illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang lebih baik bagi seseorang kecuali kehidupan di surga. Bahkan Imam As-Sawi dalam kitabnya Hasyatus Sawi ala Tafsiril Jalalain, beliau mengatakan bahwa la yatibu li ahadin al-hayatu illa fil jannah. Tidak ada kehidupan yang baik kecuali kehidupan di surga, li'annaha hayatun bila maut, karena di surga adalah kehidupan yang langgeng, yang abadi tanpa mengalami kematian. Wa ghaniyun bila fakirin, dan berkecukupan tanpa harus merasakan kekurangan. Wasihatun bila saqamin, dan senantiasa dalam keadaan sehat tanpa mengalami sakit. Wa malakun bila halakin, dan kepemilikan yang abadi tanpa mengalami kehancuran. Wa sa'adatun bila syaqawatin, dan kebahagiaan yang tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Maka hadirin ihwatu iman rahimakumullah, dari sekian pendapat yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir, mana yang benar dari sekian pendapat tersebut? Imam Ibnu Katsir memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan wa sahihu annal hayata thayyibah tashmulu hadza kullah, bahwa semua yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu tashmulu hadza kullah, mencakup kepada semuanya. Apa yang dikutip oleh beliau di dalam kitabnya itu semuanya adalah bermakna hayatan thayyibah. Hal ini sebagaimana apa yang di dalam hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Ammar, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah.
Sungguh beruntung bagi orang yang aslama, telah masuk Islam dan diberi rizki dengan cukup. Wa qanna'ahullah, dan ia berqanaah atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka apa yang dimaksud dengan sungguh beruntung bagi orang yang telah masuk Islam, yakni adalah man aslama islaman sahihan, yaitu orang yang masuk Islam dan Islamnya dengan betul-betul, li'annahu khalasa minal kufri wasyirki, karena Islam yang benar-benar adalah Islam yang memurnikan dari kekufuran dan kesyirikan, yang mana syirik itu adalah adzanbul ladzi la yaghfirullah, dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah. Waruzikol kifayah, dan dia diberi rezeki dengan cukup, bila ziyadatin wala naqsin, tidak berlebih tidak berkurang. Wa ma yakufu anil hajati wa yadfa'u darurah, secukup dengan kebutuhannya dan menghilangkan kedaruratan, wal faqat, dan kemiskinan. Maka yang dimaksud adalah ar-rizqul halal, rizki yang halal. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan ia pun berqanaah atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Maksudnya adalah razaqahullahul qanaata bima indah, ia pun berqanaah, Allah merizkikan kepadanya al-qanaah bima indah minal kapab, yaitu dari kecukupan. Fala tatmah nafsuhu li talabi mazada ala dalika, maka jiwanya tidak pernah merasakan rakus, tidak pernah berhasrat untuk mencari yang lebih daripada itu. Barakallahu li walakum walisairil muslimin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ibadallah, a'adani Allah wa iyyakum. Bila tadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang beramal soleh. Yang amal soleh itu adalah dilandasi dengan keimanan. Maka sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia, kita diberi pilihan satu di antara dua, mau taat, mau maksiat. Mau tauhid, mau syirik, mau menapaki jalan batil atau mau menapaki jalan hak. Maka bagaimana konsekuensi bagi orang-orang yang tidak mau beramal soleh, yang dilandasi dengan keimanan? Maka jawabannya ada dalam Quran surat Thaha ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir, dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah ma'isyatan dhanka, yaitu kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka apa yang dimaksud dengan man a'rada an dzikri? Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa khalafa amri wa ma anzaltuhu ala rasuli, yaitu ia yang menyalahi terhadap perintahku dan apa yang telah aku turunkan kepada utusanku, kepada rasulku. A'rada anhu, ia pun berpaling darinya. Wa tanasahu, dan pura-pura lupa. Wa akhadha min ghairihi hudahu, dan ia justru mengambil petunjuk bukan dari utusanku tetapi dari yang lainnya. Maka baginya adalah ma'isyatan dhanka. Apa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka? Ibnu Abbas mengatakan, kullu malin u'tituhu abdan, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba, min ibadi, dari hamba-hambaku, qalla au kathur, baik sedikit ataupun banyak, tapi dengan harta itu yang sedikit ataupun banyak, la yattaqini fihi, ia tidak bertakwa kepadaku, fala khaira, maka tidak ada kebaikan padanya, wa huwa ad-dhanku fil ma'isyah, itulah yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit. Yang lain mengatakan ad-dhahak diantaranya adalah al-amalus sayyi wa rizqul khabith, yaitu amal yang buruk dan rizki yang
yang kotor, yaitu rizki yang haram. Dan Ibnu Sa'id mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka adalah dhammatul qabri, adalah himpitan kubur. Maka terakhir saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yang disebut dengan ma'isyatan dhanka fid dunya, maka di dunia adalah fala tumaninata lahu wala insyiraha li sadrihi, tidak ada tumaninah, tidak ada kenyamanan dalam dadanya, tidak memiliki kenyamanan dan tidak memiliki kelapangan dalam dadanya, tetapi dadanya senantiasa sempit, senantiasa doyik, gitu ya. Kemudian disebabkan oleh kesesatannya. Wa in tana'ama li dhahiri, walaupun dalam kenyataannya ia berkehidupan, ia mewah dalam kehidupan. La bisa masya, ia bisa memakai apa yang ia ingini. Wa akala masya, ia bisa memakan apa yang ia kehendaki. Wa sakana haitsu syaa, dan ia pun bisa bertempat tinggal di mana yang ia ingini. Fa inna qalbahu lam yakhlus ilal yakin wal huda, tetapi hatinya kosong dari keyakinan dan dari petunjuk. Fahuwa fi qolakin, bahkan ia dalam kekhawatiran, dalam kecemasan, dalam kebingungan, dalam keraguan-raguan, terus menerus senantiasa tenggelam dalam keraguan-raguan. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka fenomena seperti ini bisa kita lihat dan bisa kita lihat sehari-hari atau lihat di dalam kehidupan, bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, terakhir apa saya sampaikan terkait dengan hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrad li ibadati, penuhilah ya istilah hidupmu untuk beribadah kepadaku. Amla'u sadraka ginan, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan." Yang dimaksud adalah kekayaan hati. Wa asyuddaka faqraka, dan aku akan menghilangkan segala kesengsaraanmu. Wa illa taf'al, dan jika engkau tidak melakukannya, mala'tu sadraka syuglan, aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan-kesibukan. Walam asuddaka faqraka, dan aku tidak akan pernah menghilangkan, mencabut kesengsaraan darimu. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka inilah yang disebut dengan ma'isyatan dhanka. Tinggal kita memilih, mau memilih yang mana, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, atau ma'isyatan dhanka, atau kehidupan yang sempit yang bisa dialami ketika di dunia, dikubur, dan nanti sampai ke akhirat kelak. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita tutup khutbah kedua ini dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudyihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.